mengirim kalau nggak hari ini besok Pak, gitu ya. Jadi kalau hari ini kayaknya semua teman-teman di kepolisian sibuk untuk upacara jam 4 ya di Monas, jadi kayaknya besok laporan ini akan kami serahkan. Tapi sebenarnya kami juga udah berkorespondensi sama teman-teman kepolisian bahkan dari minggu lalu gitu ya, ketika kita mempublikasi laporan penyiksaan dengan menunjukkan bahwa ada data 40 peristiwa penyiksaan dilakukan oleh teman-teman kepolisian. Kami sudah melakukan komunikasi internet, bahkan kami juga sudah mengundang sebenarnya teman-teman kepolisian untuk hadir melakukan penangkapan terhadap laporan penyiksaan. Di laporan kepolisian kami juga sudah mengirim tapi nggak ada respon. Jadi rencananya memang kita akan mengirimkan laporan penyiksaan tahun 2024 dan juga laporan Bayangkara 14 2024 dan besok, karena hari ini teman-teman kepolisian sibuk ngurusin acara Bayangkara. Dari data 2003 sampai sekarang ada apa? Kalau dari data lengkap atau komprehensifnya itu jumlah kekerasan itu ada di angka 434 peristiwa tahun ini ya. Karena kami ambil dari tahunnya itu dari bulan Juni 2023 sampai Juli 2024 gitu ya. Kami menemukan 634 peristiwa kekerasan dilakukan oleh aparat kepolisian dengan peristiwa yang paling besar 406 itu dilakukan melalui upaya penembakan. Jadi penembakan itu baik legal maupun tidak legal. Maksudnya legal itu dilakukan untuk kepentingan penegakan hukum, misalnya untuk melakukan pertahanan atau melakukan tindakan-tindakan untuk mencegah tersangka atau orang-orang yang tertangkap tangan melarikan diri, atau tindakan tidak ilegal. Jadi penembakan senang-senang gitu ya. Misalnya yang dilakukan dalam konteks untuk melakukan kontrol gitu ya, tapi kemudian tidak dilakukan dengan proporsional dan sesuai atas statusnya. Jadi itu kami masih menentukan masih menjadi satu tindakan yang paling tinggi atau paling dominan dengan 460 peristiwa. Mas yang soal Afif Maulana, yang itu Afif itu kan kontras masih pendampingan LBH ya? Iya. Nah ada temuan atau ada update gimana Mas? Ya kami kolaborasi dengan LBH Padang dan juga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ya dalam melakukan pendampingan, tapi pendampingan maksimal atau pendampingan full itu dilakukan oleh teman-teman di LBH Padang. Jadi per hari ini kami coba untuk berkomunikasi lagi dengan Komnas HAM. Setelah minggu lalu itu teman-teman LBH Padang sudah melakukan pelaporan resmi pada Komnas HAM terkait dengan dugaan pelanggaran HAM berupa peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, terutama Satuan Sabara gitu ya, yang berada di lingkungan Polda Sumatera Barat. Jadi per hari ini teman-teman kami yang sudah melakukan pendampingan sama LBH Padang dan juga orang tua korban Afif Maulana itu menyampaikan kembali pentingnya teman-teman Komnas HAM proaktif sebenarnya Pak. Jadi kalau misalnya mau didorong adalah kami juga menemukan beberapa anomali ya. Per hari ini kami juga melihat ada berita kan bahwa kepolisian tidak menemukan adanya kejanggalan dalam peristiwa terbunuhnya atau matinya Afif Maulana dalam peristiwa yang paling rame. Jadi ini juga merupakan hal yang janggal gitu, karena 2 hari atau minggu lalu bahkan pihak Kapolda itu juga sudah minta maaf kan kepada keluarga korban dan juga sudah menyampaikan bahwa 17 orang itu terbukti terlibat tindakan kekerasan gitu ya. Bahkan Kompolnas juga menyampaikan minggu lalu bahwa 17 orang polisi dari Satuan Sabara itu melakukan tindakan penyiksaan. Jadi ini hal yang sangat aneh dan sangat janggal gitu ya kalau kita lihat perkembangannya sampai hari ini. Dan kami juga akan mendorong beberapa lembaga itu untuk proaktif. Salah satunya mungkin bisa mendorong otopsi kembali atau rekonstruksi kembali gitu ya terhadap peristiwa, karena hampir sejumlah fakta, sejumlah peristiwa itu sangat-sangat susah didapatkan. CCTV sangat mendadak gitu ya, bahkan tidak bisa ditemukan. Beberapa lembaga pendamping atau advokat pendamping melakukan melakukan akses terhadap 17 orang lain yang ditangkap bersama dengan Afif Maulana juga sangat sulit aksesnya. Jadi perlu kemudian tindakan-tindakan luar biasa gitu ya untuk kemudian membongkar praktik kekerasan yang ada dalam konteks pembunuhan.